Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Loiki Alamsa dengan NIM 642114993. Saya di Universitas Bina Sarana Informatika. Dan perkenalkan, nama saya Thomas Ronaldo dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa uji pada metode kuantitatif, yang mana gunanya adalah untuk memenuhi tugas metode kuantitatif dengan dosen pengampu yaitu Bapak Didin Solehudin. Oke, pertama kita blok hasil kuesioner dari variabel 1 sampai variabel Y. Kita blok hasilnya. Lalu kita copy. Sehabis copy, kita buka aplikasi SPSS. Kita klik data view, langsung kita paste hasil dari copy tersebut. Sesudah ini kita klik variable view dan kita ubah nama variabel ini menjadi x1.1, 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 x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, x1 titik total, x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, x2.5, x2 titik total. Dan Y variabel Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y titik total. Oke. Lalu kita klik ke data view, kita klik analis, lalu kita klik correlate, dan kita klik divide. Di sini kita akan uji validitas ya. Yang pertama kita pindahkan dulu X variabel 1 ini ke variabel X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1 titik total. Lalu kita klik OK. Oke. Dari uji validitas ini dinyatakan valid karena X total personal calculate-nya ini di atas 0,25 dan sedangkan hasil personal calculate ini 0,652. Maka dinyatakan data ini valid dalam validitas dan kita akan uji ke variabel X2-nya. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita klik analis lagi dan klik correlate dan klik diverge. Nah, dari variabel ini kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, kita pindahkan baru variabel 2-nya ini ke variabel x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, x2.5, dan total x2. Lalu kita klik OK. Oke, dari variabel 2 ini validitasnya dinyatakan valid juga karena ini di atas 0,25, sedangkan X2 total variabel ini personalkannya itu di atas 0,749. Maka data ini dinyatakan valid. Dan kita akan cek validitasnya di variabel Y. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita klik analis lagi.
collect lagi dan klik refresh lagi. Nah, data ini kita kembalikan lagi ke sini. Baru kita uji variabel y-nya ke variabel. Oke, klik. Oke, variabel Y. Di sini variabel Y dinyatakan valid juga validasinya karena di atas 0,25, sedangkan hasil Y ini totalnya personal covalentnya di 0,5725. Sesudah valid semua, kita akan uji namanya reliable. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Nah, untuk cari uji variabel, kita klik analisis lagi dan klik scale dan kita klik reliability. Nah, di sini kita uji yang namanya variabel satu terlebih dahulu, pindahkan ke item. Oke, lalu kita klik statistik. Description for itemnya kita checklist, scale-nya kita checklist, scale info item delta-nya kita checklist, dan inter itemnya checklist, checklist. Sesudah checklist kita konfirmasi, lalu kita klik OK. Berdasarkan nilai comrade alpha, variabel X1 dinyatakan reliable karena nilai probet alpha ini lebih besar dari 0,60, karena sedangkan nilai probet alpha ini 0,764. Ini variabel X1. Kita cek variabel X2-nya. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Klik lagi analis. Klik lagi scale dan reliability analysis. Kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu kita duanya ke item. Kita sudah nggak ke statistik lagi ya, karena dikarenakan sudah itemnya sudah dicek semua. Kita langsung klik OK aja. Oke, Oke, di sini convert convert variabel 2 dinyatakan reliability karena lebih besar dari 0,60, sedangkan nilai convert apa ini adalah 0,825. Dan kita akan ngecek reliability-nya yang variabel Y. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS. Lalu klik analis, klik skala, dan klik reliability. Kita pindahkan terlebih dahulu variabel ini, lalu kita uji ke variabel Y-nya ke item. Lalu klik OK. Oke, dari variabel Y ini dinyatakan reliability karena nilai combat alpha-nya ini di atas 0,60, sedangkan nilai nilai combat alpha ini 0,738. Selanjutnya kita akan uji asumsi klasik. Nah, di sini ada data dari jumlah atau total dari semua variabel yang sudah kita pisahkan, yang tadinya masih terdapat beberapa hasil dari
kuesioner ini saya pisahkan, jadi kita ambil semua totalnya, kita copy. Nah, selanjutnya kita copy datanya, kemudian kita pergi ke SPSS. Nah, kita copy di data view, kita copy paste, kita paste di sini, kemudian kita ke variable view, kita ganti menjadi 1, kemudian X2, kemudian Y. Di label kita isi sesuai variabel kita, yaitu yang pertama harga, yang kedua adalah promosi, yang terakhir yaitu kebutuhan yen. Selanjutnya kita klik analyze, kita ke regression, kemudian kita ke linear, kita pindahkan harga dan promosi ke independen, dan pindahkan keputusan pembelian ke dependen. Kemudian kita klik statistik, terus kita centang, dan model fit kita centang, kemudian ada deskriptif kita centang, kemudian collinearity Akdian akustik kita centang, dan Durbin Watson kita centang. Selanjutnya itu continue, kemudian kita ke plot, pindahkan spread ini ke X, kemudian spreadsheet ke Y. Kita centang histogram dan normal probability plot, kemudian kita continue. Kemudian kita ke save juga, kita centang yaitu residual di understandard di receipt, kita centang, kemudian kita continue, kemudian klik OK. Oh, dapat dilihat di sini bahwa hasilnya yaitu di sini ada deskriptif statistik, keputusan pembelian yaitu MIA-nya 216100, harganya 212900, dan promosinya itu 25000. Dan N-nya ini atau jumlah kuesioner itu 100 orang. Yang pertama kita akan uji yaitu adalah uji R, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, pengaruhnya dan hubungannya apakah kuat atau enggak. Nah, dapat dilihat di sini pengaruhnya X1 dan X2 terhadap Y, pengaruhnya sangat kuat karena nilai R-nya itu 82,9%. Jadi pengaruh harga dan promosi terhadap putusan pembelian sangat kuat karena nilai R-nya yaitu 82,9%. Kemudian eh, ada R square-nya, yaitu hubungan secara bersama-sama dan mempengaruhi secara bersama-sama. Dapat dilihat bahwa promosi dan harga mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 106, sebesar 106,504 dengan tingkat mempengaruhi sangat kuat karena nilai signifikansinya di bawah 0,05, yaitu di sini hasilnya adalah 0,0. Dan bila dilihat dari F tabel, nilai F hitung ini lebih besar dari F tabel yaitu 106,504. Kemudian yaitu ada uji T. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, terdapat pengaruh yang kuat. Dan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 6164 ditambah X1 323 dan tambah X2 yaitu 418. Di sini kita lihat dihitungnya itu berapa pengaruh sih X1 terhadap Y atau keputusan pembelian. Nah, pengaruhnya yaitu 4410 dan ini lebih besar dari T-tabel. T-tabelnya yaitu 1660. Nah, kemudian pengaruh promosi terhadap Y atau keputusan pembelian pengaruhnya juga sangat kuat yaitu nilainya 6382, lebih besar dari T-tabel yaitu 1,660. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y atau keputusan pembeliannya dapat disimpulkan memiliki pengaruh yang sangat kuat karena nilai signifikansi yaitu 0,00 berada di bawah
standarnya itu 0,05. Kemudian kita lihat multikolinaritas asumsi. Nah, ini dilihat di sini yaitu kolinaritas statistik. Eh, Jika nilai toleran lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinaritas. Jika nilai toleran lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIP lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinaritas. Di sini bisa dilihat bahwa nilai tolerannya yaitu 0,47 dan nilai toleran lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP lebih kecil dari 0,10 dan di sini nilai VIP-nya adalah 0,2. Kemudian kita ke multi histogram. Nah, dari hasil dapat dilihat bahwa bentuk kurva menggunung atau berbentuk gunung, maka dapat dinyatakan bahwa hasilnya adalah normal dan dapat dilakukan untuk uji selanjutnya. Kemudian yaitu ada multi heteros, kemudian yaitu ada p-plot. Dapat dilihat di sini bahwa titik-titik mengikuti diagonal, maka data ini dikatakan berdistribusi normal dan layak untuk pengujian selanjutnya. Kemudian yaitu uji heteroskodasitas. Kedasitas dari gambar di atas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini terjadi heteroskedasitas karena dapat dilihat pada gambar bahwa semua pertanyaan menyebar ke seluruh area baik di atas nol ataupun di bawah nol. Selanjutnya kita akan uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Nah, kita klik analyze terlebih dahulu. Nah, kemudian ke non-parametric, kemudian ke legasi dialog, kemudian ke satu sampel KS. Nah, kemudian pindahkan standardization ini ke test variable list. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, dapat dilihat di sini yaitu NPAR test. Dapat dilihat di sini nilai exact significant total highlight yaitu 0,15, di mana ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal atau layak untuk melakukan uji berikutnya. Cukup sekian presentasi dari kami tentang beberapa uji pada metode kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.